Jika saja pria kumal ini tidak menolong wanita kaya yang mobilnya mogok itu, dia takkan pernah bertemu jodoh yang mengangkat derajat dan harga dirinya. Dia adalah Bara, seorang pria yang hidupnya sedang di titik terendah, terpaksa mengais rezeki dari belas kasihan jalanan. Dan dia adalah Carmilla, wanita cantik, pewaris tahta perusahaan otomotif ternama di Jakarta. Apa yang akan terjadi jika keahlian terpendam si pemulung, sebuah keahlian yang dia dapat dari kerasnya kehidupan, ternyata adalah kunci untuk menyelamatkan perusahaan besar milik wanita kaya itu? Ini adalah kisah tentang harga diri yang terinjak, fitnah kejam di dunia perkantoran, dan cinta tulus yang tumbuh di tempat paling tak terduga, di antara oli kotor dan mesin-mesin mewah. Ya, pemirsa setia Ken Arok Productions, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua. Sebelum kita larut dalam ceritanya, seperti biasa, kami ingin mendoakan Anda semua yang sudah dengan ikhlas menekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini. Semoga Anda semua yang menonton selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putusnya. Amin amin ya robbal alamin. Biar doanya semakin kuat dan terkabul, coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok desa, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Insya Allah, doa-doa baik kita hari ini diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita langsung saja masuk ke kisahnya. Cerita ini dimulai di bawah langit Jakarta yang sore itu terasa begitu kejam. Matahari seakan menumpahkan seluruh amarahnya di atas aspal panas jalan tol dalam kota. Kemacetan parah sudah menjadi santapan sehari-hari, namun bagi Carmilla, sore itu adalah sebuah bencana besar. Mobil sport merah menyala miliknya, sebuah kendaraan mewah impor yang harganya miliaran rupiah, tiba-tiba saja mengeluarkan suara batuk-batuk yang aneh. Suara mesinnya tersendat-sendat, sebelum akhirnya mati total. Carmilla memukul setir mobilnya pelan, menahan geram. Aduh, kenapa harus sekarang? Umpatnya dalam hati. Kepanikan langsung menjalari seluruh tubuhnya, ketika asap putih pekat mulai mengepul dari sela-sela kap mesin depannya. Raungan klakson dari mobil-mobil di belakangnya bersahutan tanpa ampun, menambah pusing di kepalanya yang sudah berdenyut. Dia adalah Carmilla Wijaya, putri tunggal dan pewaris utama, Jaya Motors, sebuah grup perusahaan distributor mobil mewah terbesar di ibu kota. Hari ini, dia memiliki janji makan malam yang teramat penting dengan investor dari Jepang. Ayahnya, Pak Wijaya, sudah mewanti-wanti dengan keras agar Carmilla tidak terlambat sedetik pun. Ini adalah sebuah kesepakatan bisnis raksasa yang akan menentukan masa depan perusahaan keluarga mereka. Dengan tangan yang mulai gemetar, Carmilla mencoba menghubungi Liam, tunangannya. Liam juga bekerja di perusahaan yang sama, menduduki jabatan sebagai manajer operasional. Panggilan itu tersambung, namun jawaban dari seberang sana membuat hati Carmilla semakin mencelos. Mogok? Kamu di tol mana? Aduh, Carmilla. Aku lagi sibuk sekali urus data penjualan akhir bulan ini. Kamu panggil layanan derek saja, ya? Nanti aku usahakan susul kalau pekerjaanku sudah beres. Ujar Liam dengan nada datar, seakan masalah yang dihadapi tunangannya hanyalah gangguan kecil yang sepele. Panggilan ditutup sepihak oleh Liam. Carmilla merasa benar-benar sendirian. Dia melirik ke kaca spion. Wajahnya yang cantik sudah basah oleh keringat, riasan mahalnya mulai luntur. Dia terjebak di jalur cepat, dikepung oleh asap knalpot dan deru mesin kendaraan lain. Parahnya lagi, dia sama sekali tidak mengerti soal mesin. Yang dia tahu, mobil ini baru saja kemarin keluar dari bengkel resmi milik perusahaannya sendiri. Kepanikan perlahan mulai berubah menjadi ketakutan. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi oranye, tanda hari mulai berganti malam. Dari kejauhan, di bahu jalan, Carmilla melihat sesosok pria dengan gerobak karung yang besar. Pria itu berpenampilan sangat kumal, dan dia berjalan pelan mendekat ke arah mobilnya. Sosok pria itu adalah Bara. Pakaiannya yang kotor dan sobek di beberapa bagian jelas menunjukkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Di bahu kirinya, ia menyandang sebuah karung goni besar yang terlihat berat, berisi entah apa hasil temuannya hari itu. Gerobak dorongnya yang beroda 3 terparkir seadanya di bahu jalan. Melihat pria itu berjalan lurus ke arah mobilnya, jantung Carmilla berdebar kencang.
Tangannya otomatis bergerak menekan tombol kunci sentral, memastikan semua pintu mobilnya aman. Pikiran buruk langsung terlintas di benaknya. Dia takut pria itu berniat jahat, mungkin ingin merampoknya, atau memanfaatkan situasinya yang sedang terjepit. Dia seorang wanita muda, sendirian, di dalam mobil mewah yang mogok di pinggir jalan tol yang mulai gelap. Ini adalah skenario terburuk. Pria itu semakin dekat. Carmilla menahan napas, memalingkan wajahnya pura-pura tidak melihat, berharap pria itu akan melewatinya begitu saja. Namun, pria itu berhenti tepat di samping jendela pengemudi. Dia tidak menggedor-gedor kaca. Dia hanya berdiri diam sejenak, mengamati asap yang masih mengepul dari kap mesin. Kemudian, dengan sangat pelan, dia mengetuk kaca jendela itu 2 kali dengan buku jarinya. Carmilla terperanjat. Dia menoleh dengan ragu. Di luar, Bara sedikit membungkukkan badannya agar sejajar dengan jendela. Wajahnya legam oleh debu jalanan dan keringat, rambutnya awut-awutan. Tapi sorot matanya terlihat tenang, tidak ada niat jahat di sana. Carmilla, dengan sangat ragu, menurunkan kaca jendelanya sedikit saja, hanya beberapa senti, cukup agar suaranya terdengar. "Ya, ada apa?" tanyanya dengan nada bergetar, berusaha terdengar galak. Bara mundur 1 langkah, seolah tahu wanita di depannya sedang ketakutan dan dia ingin memberi jarak. "Maaf, Mbak," katanya. Suaranya serak namun terdengar sopan. "Saya lihat mobilnya berasap. Sepertinya ada masalah serius di mesinnya." "Mbak sendirian?" Carmilla terdiam sejenak, terkejut dengan nada bicara pria itu yang santun, jauh dari bayangannya. "Iya, mobil saya mogok," jawab Carmilla, masih penuh waspada. "Kalau Mbak izinkan, saya mungkin bisa lihat sebentar," tawar Bara. Saya dulu pernah kerja di bengkel. Sedikit banyak saya paham soal mesin." Tawaran itu membuat Carmilla bimbang. Di satu sisi, dia adalah orang asing yang kumal. Di sisi lain, tunangannya sendiri, Liam, yang jelas-jelas bekerja di perusahaan mobil, menolak untuk datang. Layanan derek resmi yang dia hubungi tadi mengatakan butuh waktu setidaknya 1 jam untuk tiba karena macet parah di mana-mana. Dia tidak punya banyak pilihan. Dia memandang Bara sekali lagi, menilai. Pria itu menatapnya dengan tatapan datar, seolah hanya ingin menawarkan bantuan tulus. Akhirnya, dengan desahan pasrah, Carmilla menekan tombol untuk membuka kunci kap mesin mobilnya. Tolong dilihat sebentar," katanya pelan. Bara mengangguk singkat. Ia segera berjalan ke depan mobil. Asap panas langsung menyambut wajahnya saat ia membuka kap mesin mewah itu. Carmilla, dari dalam mobil, mengamati dengan cemas. Disinilah pemandangan kontras itu terjadi. Di antara kerumitan kabel dan mesin canggih buatan Eropa, tangan-tangan kotor Bara bergerak dengan cepat dan pasti. Pria itu tidak terlihat canggung atau takut sama sekali. Matanya langsung menyapu seluruh bagian mesin, mengabaikan panas yang masih menyengat. Hanya dalam hitungan detik, Bara menemukan sumber masalahnya. "Nah, ini dia," gumamnya. Carmilla, yang saking penasarannya sampai sedikit keluar dari mobil, bertanya, "Apanya, Mas?" "Selang radiatornya pecah, Mbak. Ini, lihat." Bara menunjuk sebuah selang karet tebal yang robek di bagian sambungannya. Pantas saja airnya habis dan mesinnya overheat parah. Bara kemudian berlari kecil ke gerobaknya, membongkar salah satu kantong di sisi gerobak. Carmilla melihatnya mengeluarkan sebuah tang jepit yang sudah berkarat namun terlihat kokoh, dan yang paling membuatnya tak percaya, segulung lakban hitam besar yang biasa dipakai untuk instalasi listrik. "Mas, mau diapakan?" tanya Carmilla ragu. "Apa bisa diperbaiki pakai itu? Ini mobil Eropa, Mas, sensitif sekali mesinnya." Bara tidak menjawab. Dia sedang fokus bekerja. Dia menunggu beberapa saat hingga tekanan uap di selang itu berkurang. Dengan menggunakan kain lap kotor dari saku celananya untuk melindungi tangan dari panas, dia menjepit dan memutar sesuatu. Kemudian, dengan sangat teliti, dia membersihkan area sekitar robekan selang itu. Lalu, dia mulai melilitkan lakban hitam itu dengan teknik yang sangat rapi dan kencang. Bukan lilitan asal-asalan, tapi berlapis-lapis, seolah dia sedang membalut luka operasi. Carmilla terdiam. Dia bisa melihat dengan jelas, meskipun pria ini berpakaian seperti gembel,
Cara kerjanya sangat profesional. Jari-jarinya bergerak lincah, seolah sudah hafal mati apa yang harus dilakukan. Ini cuma untuk sementara, Mbak, ujar Bara sambil terus bekerja. Yang penting mobilnya bisa jalan pelan sampai ketemu bengkel terdekat. Jangan dipaksa ngebut, dan pendingin ruangannya jangan dinyalakan. Bara kemudian mengambil sisa botol air mineral dari gerobaknya. Ada air lagi, Mbak? Sisa minum tidak apa-apa, tanyanya. Carmila buru-buru mengambil 2 botol air mineral mahal dari jok belakangnya dan memberikannya pada Bara. Bara membuka tutup radiator dengan hati-hati dan menuangkan air itu ke dalamnya. Air biasa ini tidak bagus untuk radiator, tapi dalam kondisi darurat, ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Yang penting mesinnya dingin. Setelah selesai, dia menutup kap mesin. Coba Mbak nyalakan mesinnya. Pelan-pelan saja. Dengan jantung berdebar, Carmila kembali ke balik setir, memasukkan kunci, dan memutarnya. Awalnya hanya ada suara rintihan, tapi di putaran kedua, mesin itu menyala, getarannya kembali normal. Lampu indikator suhu mesin yang tadi menyala merah, kini perlahan kembali ke posisi aman. Carmila menatap Bara dari balik kaca dengan tatapan tak percaya. Pria kumal yang ia takuti setengah mati tadi, baru saja menyelamatkannya dengan bermodal tang berkarat dan lakban hitam. Rasa lega yang luar biasa langsung membanjiri diri Carmila. Dia hampir menangis saking bersyukurnya. Investor Jepang itu mungkin masih bisa dikejar. Yang terpenting, dia tidak lagi terjebak sendirian di tengah jalan tol yang semakin gelap dan bising. Dia buru-buru meraih tas tangan bermereknya yang tergeletak di jok penumpang. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. 5 lembar. 500.000 rupiah. Menurutnya itu adalah imbalan yang lebih dari cukup untuk perbaikan darurat yang baru saja dilakukan. Dia kembali menurunkan kaca jendelanya. Kali ini penuh, tidak lagi takut. Wajahnya tersenyum tulus, meskipun sedikit kotor karena noda asap yang sempat masuk ke kabin. Mas, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau Mas tidak ada tadi. Ini, tolong diterima, ujar Carmila sambil menyodorkan uang itu kepada Bara. Bara baru saja selesai membersihkan tangannya yang kotor dengan sisa air di botolnya. Dia menoleh, melihat lembaran-lembaran uang merah itu. Dia terdiam sejenak. Dia memandang uang itu, lalu beralih menatap wajah Carmila. Carmila masih tersenyum, menyodorkan uang itu lebih dekat. Ini, Mas, buat jasa dan beli minum, katanya lagi, sedikit canggung. Namun, di luar dugaan Carmila, Bara menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak mengambil uang itu. Tidak usah, Mbak, kata Bara pelan. Suaranya terdengar datar, namun tegas. Senyum Carmila langsung memudar. Dia bingung. Loh, kenapa? Tolong diterima. Mas sudah bantu saya, desak Carmila. Dia mengira Bara mungkin merasa jumlahnya kurang. Saya ikhlas, jawab Bara singkat. Dia memasukkan kembali tang dan lakbannya yang berharga ke dalam kantong di gerobaknya. Saya dulu montir, Mbak. Sudah biasa lihat yang begini. Senang saja bisa bantu. Harga diri pria itu menusuk langsung ke hati Carmila. Di tengah penampilannya yang begitu memprihatinkan, di saat dia jelas jelu membutuhkan uang, dia menolak pemberian yang jumlahnya mungkin setara dengan penghasilannya selama berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Bara berbalik dan mulai bersiap mendorong gerobaknya. Hati-hati di jalan, Mbak. Ingat, jangan nyalakan pendingin ruangan, dan bawa mobilnya pelan-pelan. Cari bengkel pertama yang Mbak temui, katanya, seolah memberi wejangan terakhir seorang montir profesional kepada pelanggannya. Tunggu, seru Carmila. Panik melihat Bara akan pergi begitu saja. Mas saya tidak enak. Setidaknya, berikan saya nomor telepon Mas. Atau... Bara berhenti, tapi tidak menoleh. Saya Carmila. Saya punya perusahaan mobil. Mungkin saya bisa bantu Mas cari kerja. Carmila berkata dengan sedikit ragu, takut tawarannya akan dianggap merendahkan lagi. Kali ini, Bara menoleh. Dia menatap Carmila lekat-lekat. Ada sedikit binar di matanya yang lelah. Saya tidak punya telepon, Mbak, katanya jujur. Dia terdiam sejenak.
lalu merogoh saku celananya yang dekil, mengeluarkan secari kertas bon bekas yang lecek dan sebatang pulpen yang sudah hampir habis tintanya. Dia menuliskan sesuatu di atas gerobaknya, lalu menyerahkan kertas itu pada Carmilla. Ini nama saya, Bara. Dan ini alamat pangkalan tempat saya biasa kumpul. Kalau memang Mbak ada pekerjaan apa saja, saya siap. Carmilla menerima kertas lecek itu seperti menerima kartu nama paling berharga di dunia. Dia mengangguk cepat. Baik, Bara. Saya janji, saya akan hubungi kamu. Bara hanya mengangguk sekali, lalu berbalik, dan mulai mendorong gerobaknya yang berat, perlahan-lahan menghilang di antara keremangan lampu jalan tol. Carmilla tertegun, memandangi sosok itu menjauh. Di tangannya, tergenggam selembar kertas bon dengan sebuah nama. Nama yang tidak akan pernah ia lupakan. 1 jam kemudian, Carmilla akhirnya tiba di gedung Jaya Motors, setelah dijemput oleh sopir pengganti perusahaan. Penampilannya sudah jauh dari kata sempurna. Ada noda oli samar di blusnya, dan rambutnya sedikit berantakan. Dia berlari kecil melintasi lobi marmer yang megah, langsung menuju ruang rapat dewan di lantai 30. Para investor Jepang itu. Dia sudah sangat terlambat. Saat pintu ruang rapat yang berat itu terbuka, suasana di dalam langsung terasa dingin menusuk. Ayahnya, Pak Gunawan Wijaya, seorang pria parubaya yang berwibawa dengan tatapan mata setajam elang, duduk di ujung meja. Para investor Jepang sudah tidak ada. Di ruangan itu, hanya ada ayahnya dan Liam, tunangannya. Liam, yang tampak necis dalam setelan jas birunya, langsung berdiri dan memasang wajah pura-pura khawatir. Sayang, kamu tidak apa-apa? Ya ampun, lihat penampilan kamu. Kamu habis dari mana saja? Kotor sekali, katanya, lebih terdengar seperti hinaan daripada kekhawatiran. Carmilla mengabaikan Liam. Dia menatap ayahnya dengan napas terengah. Pak, maaf. Maafkan Carmilla, Pak. Investornya? Sudah pergi, potong Pak Wijaya. Suaranya datar, namun penuh amarah yang tertahan. Mereka pergi 15 menit yang lalu. Mereka bilang, jika kita tidak bisa menepati waktu untuk makan malam, bagaimana kita bisa menepati waktu pengiriman ratusan unit mobil? Kamu mempermalukan nama keluarga, Carmilla. Tapi Pak, mobilku mogok. Di tengah jalan tol, bela Carmilla. Mogok. Pak Wijaya tertawa sinis, suaranya menggema di ruangan itu. Mobil yang baru saja keluar dari bengkel resmi kita kemarin pagi, mobil yang katanya sudah diperiksa menyeluruh oleh timnya Liam, itu masalahnya. Pak Wijaya melempar sebuah map tebal ke atas meja. Ini. Sepanjang minggu ini saja, ada 12 keluhan resmi. 12. Semuanya kasus yang sama. Mobil pelanggan rusak lagi hanya beberapa hari setelah diservis di bengkel utama kita. Carmilla terkejut. Dia tahu ada masalah, tapi tidak menyangka separah itu. Liam segera angkat bicara, mencoba menyelamatkan posisinya. Sudah saya bilang, Pak, ini masalah sumber daya manusia. Montir-montir kita itu manja. Mereka kurang disiplin. Saya rasa kita perlu pecat kepala montirnya dan beri peringatan keras pada sisanya. Carmilla mendengarkan perdebatan itu, tapi separuh pikirannya tidak ada di sana. Dia mendengar Liam yang menyalahkan bawahan, mendengar ayahnya yang mengeluhkan kerugian dan reputasi. Namun, di tengah semua kemewahan ruang rapat itu, di antara pria-pria berjas mahal yang hanya bisa berdebat, pikiran Carmilla terus kembali ke pinggir jalan tol yang panas. Ke sosok pria kumal bernama Bara. Seorang pria yang tidak punya apa-apa, namun memiliki keahlian yang nyata. Pria yang dengan tangan kotornya berhasil menyelesaikan masalah yang bahkan tidak dipahami oleh manajer operasional Jaya Motors. Tangannya tanpa sadar meremas kertas bon lecek yang ada di saku blusnya. Dia punya firasat, jawaban atas masalah besar di perusahaannya, mungkin tidak ada di ruang rapat ini. Jawaban itu, mungkin ada di pangkalan pemulung yang alamatnya tertulis di kertas lecek itu. Sementara Carmilla berdebat di ruang rapat yang dingin berpendingin udara, di belahan lain Jakarta, Bara baru saja tiba kembali di pangkalannya. Sebuah area kumuh di bawah jembatan layang yang pengap, penuh dengan tumpukan karung-karung barang bekas. Bau sisa makanan dan debu jalanan langsung menusuk hidung. Inilah dunianya,
kontras 180 derajat dari lobi marmer, Jaya Motors. Dia menghitung hasil kerjanya hari itu. Hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air minum. Hatinya gundah. Sore tadi, sebelum dia pergi memulung, Ibu Nani, pemilik warung tempat dia biasa berutang, sudah mencegatnya. "Bara," kata wanita parubaya itu dengan wajah berat. "Utang kopi sama mie instan peninggalan ibumu sudah numpuk. Belum lagi utangmu sendiri. Saya tahu kamu susah, tapi saya juga harus putar modal. Kalau sampai akhir minggu ini kamu tidak bisa bayar cicilannya, terpaksa gerobakmu itu ibu sita." Bagi Bara, gerobak itu adalah segalanya. Itu adalah kakinya, alat kerjanya, satu-satunya harta yang dia miliki untuk menyambung hidup. Ancaman itu terasa seperti vonis mati. Dia teringat perjuangannya merawat ibunya yang sakit-sakitan. Dia terpaksa berhenti kerja dari bengkel tempatnya mengabdi bertahun-tahun demi fokus merawat sang ibu. Uang tabungannya habis untuk biaya pengobatan. Saat ibunya akhirnya berpulang, dia mencoba membuka bengkel kecil-kecilan bersama temannya. Naas, temannya itu kabur membawa semua sisa uang modalnya. Sejak itulah hidupnya hancur. Dari seorang montir andal yang dihormati, dia jatuh menjadi seorang pemulung yang dipandang sebelah mata, terjerat utang di warung demi sesuap nasi. Bara duduk terdiam di atas tumpukan kardus. Pikirannya buntu. Dia menolak uang Rp500.000 dari wanita kaya tadi. Sebuah keputusan yang didasari harga diri, namun kini terasa begitu bodoh saat perutnya melilit dan ancaman penyitaan gerobak ada di depan mata. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Logo di mobil merah itu. 3 huruf kapital yang berkilauan, JM, Jaya Motors. Dan wanita itu menyebut namanya, Carmila. Dia bilang dia punya perusahaan mobil. Sebuah harapan kecil yang gila mulai tumbuh di dadanya. Bagaimana jika dia nekat mendatangi perusahaan itu? Bukankah Carmila bilang dia mungkin bisa memberinya pekerjaan? Bara memang tidak punya nomor telepon wanita itu, tapi dia yakin perusahaan sebesar Jaya Motors pasti mudah ditemukan alamatnya. Dengan sisa tekad yang dia punya, Bara membuat keputusan nekat. Dia tidak bisa menunggu Carmila menghubunginya lewat alamat pangkalan. Dia harus bertindak sekarang. Besok paginya, dia mandi di toilet umum terdekat, memakai satu-satunya kemeja yang paling layak, meskipun warnanya sudah pudar dan ada jahitan di bagian sikunya. Celana panjangnya juga penuh tambalan. Dia tidak punya sepatu, hanya sandal jepit yang sudah menipis. Dengan modal nekat, dia menumpang truk sampah temannya, turun di kawasan Sudirman, distrik bisnis paling mewah di Jakarta. Dan di sanalah gedung itu berdiri. Menjulang tinggi, berkilauan seperti cermin raksasa, dengan logo Jaya Motors yang sangat besar di puncaknya. Jantung Bara berdebar kencang saat melangkah menuju pintu kaca otomatis yang megah itu. Pintu kaca otomatis yang berat itu berdesir terbuka. Langkah kaki Bara terasa ragu saat ia menapakkan sandal jepitnya yang berdebu ke atas lantai marmer yang mengkilap. Lantai itu begitu bersih. Bara bisa melihat pantulan wajahnya yang kumal di permukaannya. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa kulitnya, membuatnya sedikit menggigil. Lobi itu begitu luas dan mewah. Puluhan orang berlalu lalang. Semuanya berpakaian rapi, wangi, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Tak seorang pun melirik Bara, kecuali dengan tatapan aneh, jijik, atau curiga. Bara merasa seperti semut di tengah kandang gajah. Dia merasa salah tempat. Dia berjalan ragu menuju meja resepsionis yang besar, tempat 2 wanita cantik berseragam duduk. Namun, baru 3 langkah dia berjalan, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari biru tua langsung menghadangnya. "Stop. Maaf, Pak. Mau kemana?" tanya salah satu petugas keamanan itu. Namanya tertulis, Dani, di dadanya. Nada bicaranya tegas dan dingin. Saya mau bertemu dengan Ibu Carmila." "Pak," jawab Bara, berusaha terdengar sopan, meskipun jantungnya berdebar kencang. Kedua petugas keamanan itu saling pandang sejenak, lalu salah satunya tertawa kecil, tawa yang merendahkan. "Bertemu Ibu Carmila?" ulang petugas bernama Dani. Dia memandang Bara dari ujung rambut yang aut-autan sampai ke ujung sandal jepitnya yang usang. "Bapak ini siapa? Sudah ada janji?"
Saya Bara. Tadi malam saya menolong beliau saat mobilnya mogok. Bara mencoba menjelaskan, suaranya sedikit bergetar. Pak, dengar ya. Setiap hari ada puluhan orang yang datang ke sini mengaku kenal Pak Wijaya. Mengaku teman Ibu Karmila. Kalau Bapak mau melamar jadi petugas kebersihan, tempatnya bukan di sini. Silakan ke pintu belakang, tapi lihat dulu penampilan Bapak. Kami punya standar, kata petugas yang satu lagi, lebih sinis. Saya tidak bohong, Pak. Suara Bara mulai sedikit meninggi, bercampur antara panik dan rasa terhina. Tolong sampaikan saja nama saya, Bara. Tidak bisa, Pak. Area ini steril. Bapak tidak punya kartu akses. Silakan Bapak pergi dari sini, sekarang juga. Jangan buat keributan, bentak Dani, mulai kehilangan kesabaran. Tapi saya butuh pekerjaan ini. Ibu Karmila sendiri yang menawarkan. Bara bersikeras. Dia tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Gerobaknya taruhannya. Pergi, bentak si petugas keamanan. Dia mulai mendorong bahu Bara dengan kasar, menggiringnya kembali ke pintu keluar. Kami tidak segan-segan panggil polisi kalau Bapak. Tunggu. Sebuah suara wanita yang jernih dan berwibawa memotong bentakan petugas keamanan itu. Semua orang di lobi langsung menoleh ke sumber suara. Di sana, di depan pintu masuk utama, berdiri Karmila. Dia baru saja tiba untuk bekerja, wajahnya masih terlihat lelah dan stres memikirkan masalah perusahaan. Petugas keamanan yang tadi mendorong Bara langsung membeku. Wajah mereka pucat pasi. Selamat pagi, Bu Karmila, sapa Dani dengan gugup. Karmila tidak menjawab sapaan itu. Matanya tertuju lurus pada Bara, yang berdiri dengan bahu terkulai, tampak begitu kecil dan terhina di tengah kemegahan lobinya. Bara, panggil Karmila, memastikan. Bara mengangkat wajahnya. Itu dia. Wanita yang dia tolong semalam. Dia tamu saya, kata Karmila dengan suara tegas kepada kedua petugas keamanan itu. Lalu dia beralih ke Bara, dan suaranya melembut. Kamu benar-benar datang. Ayo, ikut saya. Seluruh lobi terdiam. Para karyawan yang lalu lalang, resepsionis, dan terutama dua petugas keamanan itu, menatap dengan mulut ternganga. Mereka baru saja menyaksikan pemulung dekil yang mereka usir dengan kasar, ternyata adalah tamu pribadi sang pewaris utama, Jaya Motors. Karmila membawa Bara berjalan menembus lobi yang hening. Tatapan mata puluhan karyawan terasa menusuk punggung Bara. Dia menundukkan kepalanya, merasa sangat kecil, sementara Karmila berjalan tegak di sampingnya, seolah menjadi perisai yang melindunginya dari semua pandangan merendahkan itu. Mereka masuk ke dalam lift pribadi yang mewah. Di dalam kotak besi berlapis kayu dan kaca itu, hanya ada mereka berdua. Keheningan terasa pekat. Karmila melirik ke arah Bara. Dia baru sadar betapa dekilnya pria di sampingnya itu. Tapi dia juga teringat dengan jelas bagaimana tangan-tangan dekil itu bergerak begitu ahli di bawah kap mesin mobilnya. Kamu nekat sekali datang ke sini. Karmila membuka percakapan, sekadar memecah sunyi. Saya butuh pekerjaan. Bu, jawab Bara pelan. Suaranya nyaris berbisik. Maaf kalau saya lancang. Lift berdenting dan terbuka di lantai kantor eksekutif. Karmila membawanya masuk ke ruangannya yang luas dengan jendela kaca raksasa yang menampakkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Bara tertegun. Dia belum pernah melihat kemewahan seperti ini. Saat itulah, pintu ruangan Karmila terbuka tanpa diketuk. Liam masuk dengan senyum lebarnya, membawa secangkir kopi. Pagi, sayang. Aku bawakan kamu. Senyum Liam langsung lenyap saat matanya menangkap sosok Bara yang berdiri kaku di sudut ruangan. Aroma parfum mahal Liam bercampur kontras dengan bau keringat dan debu jalanan yang samar-samar terbawa oleh Bara. Karmila? Ini siapa? Tanya Liam, hidungnya sedikit berkerut, tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Kenapa kamu bawa orang seperti ini? Masuk ruanganmu. Liam, kenalkan, ini Bara, kata Karmila tenang. Dia yang menolongku semalam saat mobilku mogok. Liam memandang Bara dari atas ke bawah. Oh, jadi ini montir dadakan yang kamu ceritakan itu? Hebat sekali, katanya dengan nada sarkasme yang kental. Jadi, kamu mau kasih dia uang sekarang? Cepat berikan,
lalu suruh satpam mengantarnya keluar. Dia mengotori karpet. Rasa panas menjalar di wajah Bara. Dia merasa terhina, tapi dia hanya bisa diam membeku. Dia tidak kesini untuk minta uang, sahut Carmilla tajam, tidak suka dengan sikap tunangannya. Dia kesini untuk bekerja. Aku akan memberinya pekerjaan. Liam tertawa. Bekerja? Bekerja apa? Kamu mau jadikan dia montir di bengkel kita? Carmilla, sadarlah. Lihat penampilannya. Dia itu gembel, pemulung. Jangan buat perusahaan ini jadi bahan tertawaan. Cukup, Liam, bentak Carmilla. Aku yang memutuskan. Tentu saja tidak jadi montir. Tapi aku lihat keahliannya. Dia mengerti mesin lebih baik dari, yah, sudahlah. Carmilla beralih ke Bara. Bara, saya punya posisi kosong di bengkel. Sebagai petugas kebersihan workshop. Kamu akan bertugas membersihkan area bengkel, lantai, dan membuang sampah oli. Apa kamu mau? Bara mengangkat wajahnya. Petugas kebersihan. Itu berarti dia akan kembali ke dunianya. Dunia bengkel, dunia oli, dan mesin. Meskipun hanya sebagai tukang bersih, itu jauh lebih baik daripada memulung. Dia akan berada di tempat yang dia pahami. Saya mau, Bu. Saya mau sekali, jawab Bara dengan cepat dan mantap. Bagus, kata Carmilla. Dia kemudian menatap Liam dengan dingin. Liam, tolong kamu urus administrasinya. Masukkan dia sebagai pekerja harian lepas. Berikan dia seragam dan perlengkapan. Liam menatap Carmilla tidak percaya. Kamu serius? Kamu menyuruhku mengurus seorang pemulung? Dia tamuku. Dan sekarang dia karyawan kita. Lakukan saja, tegas Carmilla, tidak mau dibantah. Liam menahan amarahnya. Dengan wajah merah padam, dia memberi isyarat kasar pada Bara. Ikut saya. Cepat. Bara mengangguk singkat pada Carmilla sebagai ucapan terima kasih, lalu buru-buru mengikuti langkah Liam keluar ruangan, memulai hari pertamanya di Jaya Motors dari posisi paling rendah. Bara memulai kehidupannya yang baru. Seragam petugas kebersihan berwarna biru tua yang dia kenakan, meskipun berbahan kasar dan kebesaran di badannya, terasa seperti baju zirah. Itu adalah lambang harga dirinya yang kembali, sepotong demi sepotong. Dia bekerja dengan tekun, lebih tekun dari petugas kebersihan lainnya. Baginya, bengkel ini adalah habitat aslinya. Dia membersihkan genangan oli di lantai, mengelap kunci-kunci pas yang kotor, dan mengosongkan dram-dram bekas dengan semangat yang tulus. Dia memang memegang sapu dan kain pel, tapi matanya tidak pernah lepas dari aktivitas para montir. Dia mengamati cara mereka bekerja. Bengkel Jaya Motors, ini adalah bengkel termewah yang pernah dia masuki. Peralatannya canggih, semuanya serba digital dan hidrolik. Namun, Bara segera menyadari sesuatu yang janggal. Para montir di sini bekerja seperti robot. Cepat, tapi ceroboh. Mereka sepertinya hanya mengejar target waktu, bukan kualitas. Siang itu, saat sedang mengepel lantai di dekat salah satu anjungan hidrolik, Bara melihat seorang montir senior bernama Agus sedang mengerjakan sebuah sedan mewah berwarna hitam. Mobil itu baru saja selesai diganti olinya. Bara melihat Agus sedang berusaha memasang filter oli yang baru. Mata terlatih Bara langsung menangkap sebuah kesalahan fatal. Agus memasang filter itu dengan posisi sedikit miring. Dia memutarnya dengan paksa. Bara tahu persis apa akibatnya. Ulir di dudukan filter itu akan rusak. Olinya tidak akan bocor sekarang, tapi akan merembes pelan-pelan dalam beberapa hari. Mesin mobil miliaran rupiah itu bisa hancur kapan saja di jalan. Hati nurani Bara sebagai seorang montir sejati bergejolak. Dia hanya seorang tukang sapu. Jika dia buka mulut, itu sama saja cari penyakit. Tapi jika dia diam, seorang pelanggan akan menjadi korban, dan nama baik perusahaan ini akan semakin hancur. Setelah menimbang-nimbang sepersekian detik, dia tidak tahan. Dia memberanikan diri mendekati Agus. Maaf, Mas Agus, tegur Bara dengan suara pelan dan sopan. Agus, yang sedang mengelap tangannya, menoleh dengan kesal. Apaan sih? Kamu ganggu saja, ini area kerja. Pergi sana.
Agus adalah salah satu orang kepercayaan Liam di bengkel. Dia tahu Bara adalah gembel yang dibawa Carmilla dan dia membencinya. Itu, mas filter olinya, Bara menunjuk dengan dagunya. Masangnya sepertinya miring tadi. Ulirnya tidak pas. Nanti pasti bocor, mas. Bahaya. Wajah Agus langsung memerah padam. Dia terhina luar biasa. Seorang pemulung yang beralih jadi tukang sapu berani mengajarinya? Sialnya, Agus sadar bahwa ucapan Bara mungkin benar. Dia memang tadi sedikit memaksanya. Kamu ini siapa? Hah? Bentak Agus, suaranya menggelegar di dalam bengkel. Tukang sapu kemarin sore sudah berani ngatur montir senior? Kamu tahu apa soal mesin Eropa? Hah? Saya dulu montir. Mas. Saya serius. Itu? Alah. Omong kosong, potong Agus. Tepat saat itu, seorang montir lain di seberang berteriak. Hei, kunci torsi digital saya di mana? Tadi saya taruh di rak alat. Agus melihat kesempatan emas untuk membungkam Bara sekaligus menyingkirkannya. Dia langsung mendorong tubuh Bara dengan keras, hingga Bara terhuyung ke belakang. Nah, pasti kamu yang ambil. Tuduh Agus dengan suara lantang, menunjuk lurus ke wajah Bara. Kamu pura-pura sok tahu soal filter oli, padahal kamu mengalihkan perhatian. Kamu mau mencuri alat-alat mahal kami, kan? Ngaku kamu. Bara terperangah. Tidak. Saya tidak mencuri apa-apa, Mas. Sumpah. Maling. Ada maling, teriak Agus. Kepala bengkel, yang juga sekutu Liam, dan beberapa petugas keamanan langsung berlari menghampiri. Bara terkepung. Dia dituduh mencuri sebuah alat mahal, sebuah fitnah keji di hari pertamanya bekerja, hanya karena dia mencoba jujur. Dia nyaris dipecat saat itu juga. Keributan di area bengkel itu dengan cepat menarik perhatian. Liam, yang kebetulan sedang melakukan inspeksi palsu di lantai workshop, datang menghampiri dengan senyum puas di wajahnya. Dia senang sekali melihat Bara, si anak emas, Carmilla, kini menjadi pesakitan. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Liam, pura-pura tidak tahu. Ini, Pak Liam, sahut Agus dengan cepat. Si anak baru ini, si Bara, ketahuan mau mencuri kunci torsi digital. Untung saya pergoki. Dia pura-pura nasihati saya soal filter oli, padahal cuma mau mengalihkan perhatian. Liam menatap Bara dengan tatapan penuh kemenangan. Sudah saya duga, katanya dingin, Carmilla terlalu naif. Mana bisa gembel dipercaya di tempat penuh alat mahal? Pecat dia sekarang juga, dan serahkan ke polisi. Bara pucat pasi. Tidak, Pak, demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya hanya apa? Hanya mencoba mengajari montir yang sudah bekerja 5 tahun? Kamu itu cuma tukang sapu, bentak Agus. Ada apa ini sebenarnya? Suara Carmilla memecah keributan. Dia baru saja keluar dari lift, hendak memeriksa laporan keluhan pelanggan, dan langsung terhenti melihat Bara dikerumuni oleh petugas keamanan dan montirnya. Liam langsung menghampiri Carmilla, memasang wajah serius. Sayang, ini gawat. Karyawan kesayanganmu ini, si Bara, ketahuan mencuri alat bengkel yang harganya puluhan juta. Dia tertangkap basah. Ini buktinya, semua orang lihat. Carmilla menatap wajah Liam, lalu ke wajah Agus yang penuh kebencian, dan akhirnya ke wajah Bara yang pucat pasi namun menatapnya dengan tatapan memohon. Carmilla terdiam. Hatinya terbelah. Dia ingat betul bagaimana Bara menolak uang Rp500.000 di jalan tol. Seseorang dengan harga diri setinggi itu, tidak mungkin mencuri kunci bengkel. Bara, kata Carmilla, suaranya tenang namun penuh otoritas. Saya mau dengar dari kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Liam tampak kaget. Carmilla, apalagi yang mau didengar? Dia pencurinya. Diam, Liam, sahut Carmilla tajam. Bara, jelaskan. Bara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getar di suaranya. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Maaf, Bu Carmilla. Saya tidak mencuri. Saya tadi melihat Mas Agus memasang filter oli di mobil sedan hitam itu. Bara menunjuk ke mobil pelanggan. Pemasangannya miring,
Bu. Saya lihat dia memaksanya masuk. Ulir di dudukannya itu pasti rusak. Atau orang bengkel bilang, slack. Kalau sudah begitu, olinya akan merembes pelan-pelan. Dalam 3 hari, atau mungkin seminggu, olinya akan habis di jalan. Mesinnya pasti hancur. Bu, saya cuma tidak tega lihatnya. Saya coba ingatkan Mas Agus, tapi dia marah. Penjelasan Bara begitu teknis, begitu detail, dan diucapkan dengan keyakinan seorang profesional. Para montir lain yang tadinya ikut menuduh, kini terdiam. Mereka tahu apa yang dibicarakan Bara adalah risiko yang sangat nyata. Wajah Agus menjadi pucat. Dia tidak menyangka si tukang sapu bisa menganalisis sedalam itu. Omong kosong, bentak Agus, mencoba membela diri. Dia mengarang. Dia cuma mau menutupi. Pak Agus. Tiba-tiba seorang montir kurus dari seberang berlari kecil. Maaf, Pak. Astaga, kuncinya. Kunci torsinya tadi saya pinjam sebentar buat kencangkan baut, terus saya taruh di rak saya. Saya lupa bilang. Ini kuncinya. Montir kurus itu mengangkat kunci torsi digital yang menjadi sumber masalah. Suasana di bengkel itu mendadak hening. Hening yang memekakkan telinga. Tuduhan pencurian itu lenyap dalam sekejap. Terpatahkan begitu saja. Wajah Agus kini bukan lagi pucat, tapi merah padam karena malu dan marah. Liam terlihat sangat kesal, rencananya gagal total. Carmilla menatap Bara lama. Dia kini sadar, pria kumal yang dia pekerjakan sebagai tukang sapu ini, ternyata adalah seorang ahli mesin sejati yang tersembunyi. Dia baru saja membongkar sebuah kecerobohan fatal, yang mungkin selama ini menjadi penyebab utama dari belasan keluhan pelanggan mereka. Carmilla menarik napas panjang, lalu menatap Agus dengan tatapan sedingin es. Agus, bongkar ulang filter oli mobil itu. Sekarang juga. Di depan saya. Agus menelan ludah. Gemetar. Lalu, Carmilla beralih ke Bara. Dan kamu, Bara, ikut saya ke ruangan saya. Sekarang. Bara mengikuti Carmilla dalam keheningan yang kental. Bengkel yang beberapa menit lalu dipenuhi teriakan dan tuduhan, kini sunyi senyap. Para montir dan petugas keamanan menyingkir, memberi jalan pada sang pewaris perusahaan dan si tukang sapu, seolah mereka adalah dua kutub dunia yang berbeda, yang kini berjalan beriringan. Liam tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap punggung Bara dengan tatapan penuh kebencian. Dia tahu, rencananya bukan hanya gagal, tapi berbalik menghantamnya. Si gembel itu kini telah menarik perhatian penuh Carmilla. Dia bukan lagi sekadar tukang sapu, dia telah berubah menjadi ancaman. Kembali di dalam ruangan kantor Carmilla yang sejuk dan mewah. Bara berdiri kaku di atas karpet tebal, merasa seragam kebersihannya yang kotor dan berbau oli mengotori kemewahan ruangan itu. Carmilla duduk di kursi kulitnya yang besar, memandangi Bara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kagum, iba, namun juga sebuah perhitungan bisnis yang matang di matanya. Ceritakan padaku, Bara, ujar Carmilla, memecah keheningan. Suaranya tenang. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bilang kamu dulu montir. Kenapa seseorang dengan keahlian seperti kamu bisa berakhir di jalanan? Memulung? Bara terdiam sejenak. Ini adalah kisah paling pahit dalam hidupnya. Namun, dia melihat mata Carmilla yang menatapnya tanpa pandangan menghakimi. Dia memutuskan untuk jujur. Maka, mengalirlah cerita itu. Dia menceritakan bagaimana dia putus sekolah menengah dan langsung bekerja sebagai kuli di bengkel kecil di Jakarta Timur. Bagaimana pemilik bengkel melihat bakatnya dan mengajarinya seluk-beluk mesin. Dia menceritakan bagaimana dia mencintai mesin lebih dari apapun. Lalu dia menceritakan bagian yang kelam. Ibunya yang sakit keras. Dia berhenti kerja untuk merawat satu-satunya keluarga yang dia punya. Tabungannya habis terkuras untuk biaya pengobatan. Dan setelah ibunya meninggal, dia ditipu mentah-mentah oleh rekan kerjanya sendiri saat mencoba membuka bengkel impiannya. Dia kehilangan segalanya, rumah, modal, dan harga diri, hingga terpaksa memulung untuk membayar sisa utang peninggalan ibunya di warung. Carmilla mendengarkan setiap kata dengan saksama. Dia kini 100% yakin. Pria di depannya ini tulus, jujur, dan yang terpenting, dia ahli di bidangnya.
Keahliannya bukan dari buku teori, tapi dari tangan kotor dan pengalaman belasan tahun. Bara, kata Carmilla setelah hening sejenak. Perusahaan ini sedang dalam masalah serius. Kamu lihat sendiri tadi. Belasan keluhan pelanggan, dan semuanya mirip. Mobil rusak lagi padahal baru keluar dari bengkel. Apa yang kamu lihat pada Agus tadi? Kecerobohan, saya curiga itu bukan sekadar kecerobohan. Saya curiga itu adalah sebuah kebiasaan. Carmilla mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya mau minta tolong sama kamu. Dan ini harus menjadi rahasia kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu, terutama Liam. Bara menahan napas. Tetaplah bekerja seperti biasa. Tetap jadi tukang sapu, lanjut Carmilla. Biar mereka meremehkanmu. Tapi saya mau, mata dan telinga kamu ada di workshop itu. Awasi mereka. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bengkel semahal ini bisa terus membuat kesalahan? Apakah mereka sengaja? Atau ada permainan lain di belakang saya? Bara mengerti. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Dia akan menjadi mata-mata di sarang ular. Jika ketahuan, Liam dan Agus tidak akan tinggal diam. Tapi ini adalah kesempatan yang diberikan Carmilla. Kesempatan untuk membuktikan dirinya. Saya akan coba, Bu, jawab Bara mantap. Maka, dimulailah investigasi diam-diam itu. Selama beberapa hari ke depan, Bara kembali ke dunianya. Menyapu lantai, mengepel tumpahan oli, dan mengangkut sampah bengkel. Tapi kini, dia melakukannya dengan mata dan telinga yang terbuka lebar. Dia mengamati. Dia melihat bagaimana Agus dan beberapa montir senior lainnya bekerja dengan terburu-buru. Dia mendengarkan obrolan mereka di ruang ganti. Dan akhirnya, di hari ketiga, dia menemukannya. Penemuan itu terjadi bukan di area servis, melainkan di area pembuangan di belakang bengkel, tempat dram-dram oli bekas dan suku cadang rusak dikumpulkan. Saat sedang memilah sampah, Bara melihat sesuatu yang disembunyikan di bawah tumpukan kardus besar. Itu adalah kotak-kotak kemasan suku cadang. Mirip sekali dengan yang asli. Tapi mata terlatih Bara tahu, ini palsu. Cetakan warnanya sedikit pudar, dan bahan kardusnya lebih tipis. Dia mengambil satu kampas rem bekas yang baru diganti dari mobil pelanggan, lalu membandingkannya dengan kampas rem baru yang ada di salah satu kotak palsu itu. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia jawabannya. Suku cadang KW. Barang tiruan. Mereka menagih pelanggan dengan harga suku cadang orisinal yang mahal, tapi diam-diam memasang suku cadang palsu yang murah. Pantas saja mobil-mobil mewah itu rusak lagi dan lagi. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah penipuan terencana yang menggerogoti Jaya Motors dari dalam. Bara menggenggam kampas rem palsu itu erat-erat. Tangannya kotor oleh debu dan sampah, tapi dia baru saja menemukan kotoran yang jauh lebih busuk. Dia harus segera melapor pada Carmilla. Bara menggenggam erat kampas rem palsu itu. Dia tahu, ini adalah bom waktu. Ini adalah bukti kejahatan yang tidak hanya merugikan pelanggan, tapi juga bisa menghancurkan reputasi Jaya Motors selamanya. Dia tidak bisa langsung menemui Carmilla. Liam dan Agus mengawasi setiap geraknya. Dia harus menunggu saat yang tepat. Kesempatan itu datang sore harinya. Dia tahu Carmilla sering bekerja lembur. Dia juga tahu Liam selalu pulang tepat waktu pukul 5 sore, bersamaan dengan Agus dan para montir lainnya. Pukul 7 malam. Bengkel sudah sepi. Bara, dengan dalih membersihkan area kantor eksekutif, menyelinap ke ruangan Carmilla. Dia membawa serta barang bukti itu, disembunyikan di dalam ember pelnya. Carmilla masih di sana, duduk di meja kerjanya, memijat pelipisnya yang pusing. Bara, ada apa? Kenapa kamu belum pulang? Bara tidak menjawab. Dia menutup pintu ruangan Carmilla dan menguncinya. Tindakan itu membuat Carmilla kaget. Bara, apa yang kamu? Maaf, Bu. Ini sangat rahasia, potong Bara. Dia lalu mengeluarkan kampas rem palsu dan sobekan kardus kemasan dari embernya, meletakkannya di atas meja mahoni Carmilla yang mengkilap. Saya menemukannya, Bu, kata Bara pelan. Ini alasan kenapa mobil-mobil itu rusak lagi. Carmilla menatap benda-benda kotor di atas mejanya. Apa ini?
Ini suku cadang palsu. Kau. Tiruan, jelas Bara. Lihat cetakan logonya di kardus ini, Bu. Sedikit pudar. Dan kampas rem ini. Bara mengambil pulpen dari meja Carmilla dan menggores permukaan kampas itu. Lihat, Bu. Bahannya rapuh. Yang asli, tidak akan tergores semudah ini. Saya tahu persis baunya, teksturnya. Ini barang murahan dari pasar gelap. Mereka memasang ini di mobil pelanggan, tapi di tagihan, mereka menulis harga suku cadang orisinal. Tubuh Carmilla mendadak dingin. Dia gemetar. Ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ini adalah sabotase. Sebuah sindikat korupsi besar-besaran terjadi tepat di bawah hidungnya. Dan Liam, sebagai manajer operasional yang bertanggung jawab atas pemesanan suku cadang dan kinerja bengkel. Liam pasti terlibat. Tunangannya sendiri, merampok perusahaannya sendiri. Siapa lagi yang tahu? Tanya Carmilla, suaranya bergetar. Saya yakin Agus dan beberapa montir senior terlibat. Tapi otaknya saya tidak tahu. Jawab Bara, pura-pura tidak mencurigai Liam. Carmilla tahu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia butuh dukungan ayahnya. Tapi ayahnya, Pak Wijaya, adalah orang yang keras. Dia tidak akan percaya begitu saja pada tuduhan yang dilontarkan oleh seorang tukang sapu. Esok paginya, Carmilla menghadap ayahnya, membawa barang bukti itu. Seperti dugaannya, Pak Wijaya murka. Tapi dia juga skeptis. Bagaimana kamu bisa lebih percaya pada gembel ini daripada Liam, tunanganmu sendiri? Tes dia, Pak, desak Carmilla. Tes keahliannya. Kalau Papa sudah lihat sendiri kemampuannya, Papa akan percaya dia. Pak Wijaya terdiam, berpikir. Lalu dia mengangguk. Dia punya satu tes pamungkas. Sore itu, Bara dipanggil ke garasi pribadi kediaman Pak Wijaya. Sebuah garasi luas yang terpisah dari showroom, berisi koleksi mobil-mobil antik. Di sana sudah ada Pak Wijaya, Carmilla, dan Liam yang dipaksa hadir. Di tengah garasi, tertutup terpal berdebu, ada sesosok mobil sedan hitam klasik yang legendaris. Pak Wijaya membuka terpal itu. Ini Mercedes Tiger kesayangan saya. Sudah 3 tahun mati suri. Tidak ada satupun montir, bahkan yang dari Jerman, bisa menyalakannya. Liam dan timnya sudah menyerah. Liam tersenyum meremehkan. Pak, mobil ini sudah jadi rongsokan. Komponennya sudah. Diam, Liam, bentak Pak Wijaya. Dia menatap Bara. Kamu, kata anak saya, kamu ahli. Saya tidak peduli kamu pakai cara apa. Nyalakan mobil ini. Kalau dia menyala, saya akan percaya setiap katamu. Ini adalah ujiannya. Bara menelan ludah. Dia berjalan mengitari mobil itu. Dia tidak membuka laptop atau alat pindai digital. Dia hanya membuka kap mesinnya. Selama 2 jam penuh, dia bekerja dalam diam. Dia membersihkan karburator yang tersumbat, mengatur ulang kabel-kabel pengapian, dan menyetel sesuatu di dalam mesin yang bahkan Carmilla tidak tahu apa namanya. Dia menggunakan indera perasanya, penciumannya, dan instingnya. Liam menonton dengan bosan, yakin Bara akan gagal. Setelah 2 jam, Bara mengelap tangannya yang hitam legam. Dia duduk di balik kemudi yang berdebu. Dia menatap Pak Wijaya dan Carmilla. Lalu, dia memutar kunci kontak. Mesin itu terbatuk. Sekali, 2 kali. Lalu, prum. Sebuah raungan mesin yang dalam, halus, dan bertenaga, menggema di seluruh garasi. Mesin itu hidup, sempurna. Liam ternganga, wajahnya pucat pasi. Carmilla menutup mulutnya, menahan tangis haru. Pak Wijaya menatap Bara lama. Ada kilat kekaguman yang tak ternilai di mata tuanya. Dia berjalan mendekati Bara. Mulai hari ini, kata Pak Wijaya dengan suara berat, kamu bukan lagi petugas kebersihan. Kamu saya angkat menjadi pengawas kualitas internal, langsung di bawah saya dan Carmilla. Tugasmu, awasi bengkel itu. Beri saya data siapa saja yang bermain curang. Soal gaji, jangan khawatir. Kamu bisa beli bengkel sendiri nanti. Bara tertegun. Hidupnya baru saja berputar 180 derajat. Lagi. Bagi Liam,
Apa yang baru saja terjadi di garasi pribadi Pak Wijaya bukanlah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Dia membanting pintu kantornya di Jaya Motors dengan begitu keras hingga membuat sekretaris di luar mejanya terlonjak kaget. Wajahnya yang biasa tenang dan penuh senyum palsu, kini mengeras, dipenuhi urat-urat amarah dan ketakutan yang nyata. Sialan, 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 umpatnya, menyapu bersih tumpukan dokumen di atas meja kerjanya. Sebuah bingkai foto peraknya, yang berisi fotonya sedang merangkul Carmila di acara pertunangan mereka, jatuh terlempar ke lantai marmer dan kacanya pecah berantakan. Seorang pemulung, seorang tukang sapu dekil, kini tiba-tiba diangkat menjadi pengawas kualitas internal. Sebuah jabatan yang terdengar main-main, tapi Liam tahu persis apa artinya. Bara kini memiliki akses. Dia diberi wewenang penuh oleh Pak Wijaya, sang pemilik, untuk mengendus-endus. Dia diberi kunci untuk masuk ke gudang suku cadang, ke ruang administrasi bengkel, ke pembukuan pesanan, ke jantung operasi korupsinya. Skema penukaran suku cadang palsu yang sudah dia bangun dengan rapi selama bertahun-tahun, sebuah mesin uang rahasia yang memberinya penghasilan miliaran rupiah di luar gaji resminya, kini terancam hancur. Hancur oleh seorang montir gembel yang bahkan tidak bisa membeli sepatu. Dan yang jauh lebih parah, lebih menusuk harga dirinya, adalah tatapan mata Carmila. Tatapan mata tunangannya itu saat memandang bara di garasi tadi. Itu bukan lagi tatapan kasihan seorang atasan pada bawahan. Itu adalah tatapan kekaguman. Kekaguman yang tulus, yang belum pernah Carmila berikan kepadanya. Liam mondar-mandir di ruangannya seperti singa yang terkurung. Dia tahu, dia tidak bisa melawan bara dalam urusan mesin. Pria itu jelas memiliki ilmu yang tidak dia pahami. Menjebaknya dengan tuduhan pencurian alat juga sudah gagal total. Dia harus menyerang dari sisi lain. Dia harus menghancurkan fondasi kepercayaan yang baru saja dibangun bara. Dia harus menghancurkan kredibilitasnya. Setiap orang pasti punya rahasia kotor, desis Liam pada dirinya sendiri. Dan seorang gembel yang tiba-tiba muncul, pasti punya masa lalu yang jauh lebih kotor. Liam meraih ponsel pintarnya. Dia tidak menghubungi Agus atau kroni-kroninya di bengkel yang kini pasti sedang ketakutan. Dia menghubungi seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seorang detektif swasta, mata-mata bayaran yang biasa dia gunakan untuk mengintai pesaing bisnis ayahnya. "Halo, Roni, saya punya pekerjaan untukmu," kata Liam ke telepon. Suaranya dingin dan mematikan. "Saya mau kamu cari tahu semua tentang seseorang. Namanya Bara. Saya tidak tahu nama lengkapnya, cari tahu sendiri. Dia baru diangkat jadi pengawas di Jaya Motors. Tapi sebelumnya dia pemulung di bawah jembatan layang Manggarai. Saya dengar dia dulu montir." Liam berhenti sejenak, seringai licik mulai terbentuk di wajahnya. Cari tahu? Kenapa dia bisa jadi gembel? Apa dia pernah masuk penjara? Apa dia punya utang? Cari tahu siapa rekan bisnisnya yang dulu dia tipu. Saya mau semua boroknya. Saya mau dia terlihat seperti penipu ulung yang menyamar jadi orang susah. Saya mau peluru, lanjut Liam. Peluru untuk menembak reputasinya tepat di depan Pak Wijaya. Saya beri kamu waktu 3 hari. Liam menutup telepon. Dia tahu, Pak Wijaya mungkin kagum pada keahlian teknis bara. Tapi ada satu hal yang paling dibenci Pak Wijaya di dunia ini, pengkhianatan dan ketidakjujuran. "Mari kita lihat, Tuan Montir Ajaib," gumam Liam. "Seberapa ahli kamu, kalau semua orang tahu kamu hanyalah seorang penipu bangkrut yang licik?" Dunia bara telah terbalik. Pagi hari, dia tidak lagi mendorong gerobak, tapi menaiki lift karyawan Jaya Motors. Seragam kebersihan yang kumal telah berganti dengan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, seragam resmi staf pengawas. Carmila bahkan memaksanya mengambil gaji di muka untuk membeli beberapa pasang pakaian baru dan sepatu yang layak. Kini, hari-harinya dihabiskan untuk bekerja berdampingan dengan Carmila. Mereka menjadi tim investigasi 2 orang. Meja kerja kecil untuk bara diletakkan di sudut ruangan kantor Carmila yang besar. Malam-malam di Jakarta menjadi saksi bisu kedekatan mereka. Di saat karyawan lain sudah pulang, di bawah gemerlap lampu kota yang terlihat dari jendela raksasa, mereka berdua tenggelam dalam tumpukan kertas. Mereka lembur,
membandingkan nota pesanan suku cadang, faktur pembelian, dan laporan servis bengkel. Pekerjaan itu rumit dan melelahkan. Disinilah Carmilla melihat sisi lain dari Bara. Pria itu, yang dia kira hanya ahli tangan, ternyata juga memiliki otak yang tajam. "Ini aneh, Bu," kata Bara suatu malam, menunjuk ke sebuah daftar pesanan. "Bengkel kita memesan kampas rem orisinal Seria sebanyak 500 unit bulan lalu. Tapi yang tercatat keluar untuk servis pelanggan hanya 300. Harusnya ada sisa 200 unit di gudang. Tapi laporan stok bilang kosong." Carmilla mengerutkan kening, memeriksa datanya di komputer. Benar, datanya tidak sinkron. "Ini lubang besarnya, Bara. Ini pasti cara Liam bermain. Dia memesan yang asli, lalu menukarnya dengan yang palsu, dan yang asli dia jual lagi di pasar gelap. Dia dapat untung 2 kali lipat." Malam semakin larut. Perut mereka mulai berbunyi. Carmilla tertawa kecil. "Lapar, ya? Saya pesan makanan, ya?" Bara mengira Carmilla akan memesan makanan restoran mewah. Tapi Carmilla tersenyum. "Kamu suka nasi goreng kambing." 1 jam kemudian, mereka duduk di lantai karpet yang tebal, makan nasi goreng kambing dari pedagang kaki lima terkenal di Kebon Sirih, yang dipesan lewat ojek daring. Di momen itulah, dinding di antara mereka runtuh. Mereka bukan lagi atasan dan bawahan, tapi 2 orang sekutu yang berbagi lelah. "Bara," panggil Carmilla pelan, di sela-sela makan mereka. Kamu hebat sekali. Kamu tahu soal mesin, dan kamu jeli melihat angka-angka ini. Kamu belajar ini semua dari mana?" Bara terdiam sejenak, memandang lampu-lampu gedung di kejauhan. "Belajar dari terpaksa, Bu. Waktu saya ditipu rekan saya dulu, saya baru sadar, jadi orang jujur saja tidak cukup. Kita juga harus cerdas. Kalau tidak, kejujuran kita akan dimakan orang licik." "Temanmu itu, sejahat apa dia padamu?" tanya Carmilla hati-hati. Bara menarik napas panjang. Dan akhirnya, dia menceritakan semuanya. Rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Dia bercerita tentang Rico, sahabatnya sejak kecil yang dia percayai seperti saudara. Dia menceritakan mimpi mereka membangun bengkel paling jujur di Jakarta. "Dia yang urus keuangan, Bu. Saya percaya penuh. Saya hanya tahu soal mesin," kata Bara, suaranya getir. "Saya baru sadar ditipu setelah bengkel disegel. Rico kabur. Dia bukan cuma bawa lari uang modal. Dia mengambil pinjaman besar di banyak tempat. Semua atas nama saya. Memakai KTP saya yang dia pegang." Mata Carmilla terbelalak. "Saya jadi punya utang miliaran. Saya dituduh menggelapkan uang, Bu. Saya dicari-cari penagih utang. Bengkel disita, kontrakan saya dijarah. Saya jadi pemulung, itu bukan cuma karena saya tidak punya uang. Tapi karena saya lari. Saya bersembunyi. Saya sudah lelah membuktikan kalau saya bukan penjahatnya." Carmilla menatap Bara lama. Ada rasa sakit yang tulus di matanya. Dia bisa melihat kejujuran di balik kisah pahit itu. Dia bisa melihat luka dari seorang pria yang telah dikhianati habis-habisan. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Bara yang kapalan. Sebuah gestur yang mengejutkan mereka berdua. "Aku percaya kamu, Bara," kata Carmilla. Suaranya melembut, tidak lagi memanggil, "Bu." "Kamu bukan penjahat. Kamu korban." Bara mengangkat wajahnya, menatap mata Carmilla. Di sana, dia tidak melihat rasa kasihan. Dia melihat kepercayaan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam itu, di antara tumpukan faktur palsu dan aroma nasi goreng, benih-benih perasaan yang lebih dalam dari sekadar kekaguman, mulai tumbuh di hati mereka berdua. Hari perhitungan itu tiba. Pak Wijaya memanggil rapat Dewan Darurat. Semua kepala divisi hadir, termasuk Liam, yang duduk dengan sangat tenang di sebelah kanan Pak Wijaya. Dia tampak begitu percaya diri. Pagi itu, dia telah menerima amplop tebal dari detektif swasta bayarannya. Amplop itu berisi peluru yang dia butuhkan. Di sisi lain meja, Carmilla dan Bara duduk berdampingan. Bara, yang kini mengenakan kemeja rapi, membawa setumpuk map berisi data-data audit dan temuan mereka. Dia gugup,
Tapi tatapan Carmila yang tenang di sampingnya memberinya kekuatan. Baik, kita mulai. Pak Wijaya membuka rapat dengan suara berat. Seperti yang Anda tahu, bengkel kita sedang dalam masalah serius. Saya menugaskan tim internal, Carmila dan Bara, untuk melakukan audit. Sebelum kita mulai, potong Liam tiba-tiba, suaranya licin dan penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Maaf, Pak Wijaya. Saya sangat setuju kita harus membersihkan perusahaan ini dari para penipu, kata Liam. Matanya menatap lurus ke arah Bara. Tapi, saya khawatir kita telah membiarkan serigala berbulu domba masuk ke kandang kita. Carmila langsung menegang. Apa maksudmu, Liam? Liam tersenyum sinis. Dia berdiri, membuka amplop tebalnya, dan mulai membagikan salinan dokumen ke seluruh meja. Saya, atas inisiatif pribadi, juga melakukan penyelidikan. Bukan tentang suku cadang, tapi tentang sumber daya manusia baru kita yang begitu ajaib. Wajah Bara langsung pucat pasi saat melihat dokumen di atas meja. Itu adalah salinan laporan kebangkrutannya. Salinan surat tagihan utang. Bahkan foto bengkelnya yang dulu disegel. Namanya Bara, nama lengkapnya tidak jelas. Lanjut Liam, suaranya bergema di ruangan yang hening. Seorang mantan pemilik bengkel di Jakarta Timur. Sebuah bengkel yang bangkrut total 2 tahun lalu, meninggalkan utang di sini tertulis hampir 1 miliar rupiah. Seluruh dewan terperangah. Mereka menatap Bara dengan pandangan curiga. Dia bangkrut. Lanjut Liam, suaranya semakin menghakimi. Dia dituduh menggelapkan uang rekan bisnisnya sendiri. Pria ini adalah seorang penipu ulung. Pak, dia menyamar jadi gembel, berakting menolong putri Anda, mendapatkan simpatinya, lalu menyusup ke perusahaan ini. Liam menunjuk lurus ke wajah Bara. Modusnya sama. Dia mencari kepercayaan, lalu dia akan menggerogoti kita dari dalam. Dan sekarang, kita memberinya akses ke audit keuangan kita? Ini konyol. Bara tertunduk. Dia gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah dan malu. Masa lalu terkelamnya diumbar di depan semua orang, dipelintir menjadi senjata untuk menghancurkannya. Dia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Pak Wijaya menatap Bara dengan tatapan ragu yang menyakitkan. Rencan licik Liam berhasil. Cukup, Liam. Suara Carmila terdengar pelan, namun tajam dan sedingin es. Dia berdiri. Semua yang kamu katakan tentang masa lalu Bara itu benar, kata Carmila. Liam tersenyum menang. Bara menatap Carmila dengan kaget. Bara memang bangkrut, lanjut Carmila. Matanya menatap lurus ke Liam. Dia memang punya utang miliaran. Dan dia memang korban penipuan keji dari rekan bisnisnya sendiri. Semua yang kamu beberkan itu adalah bukti penderitaan dia, bukan kejahatannya. Senyum Liam sedikit memudar. Yang menarik, lanjut Carmila, di saat kami sibuk melacak penipu sebenarnya yang merugikan Jaya Motors miliaran rupiah setiap bulannya, kamu justru sibuk membayar detektif swasta untuk mengorek masa lalu seorang korban. Kenapa, Liam? Apa kamu panik? Wajah Liam berubah. Apa maksudmu? Aku hanya mencoba melindungi perusahaan. Oh, ya. Carmila mengambil remote kontrol proyektor. Atas petunjuk Bara, yang merasa aneh dengan alur stok di gudang, kami tidak hanya memeriksa kertas. Kami memasang kamera pengawas tersembunyi di gudang suku cadang utama. Layar di depan ruangan menyala. Awalnya hanya rekaman hitam putih yang buram. Ini rekaman 2 malam lalu. Pukul 10 malam, kata Carmila. Dan di sanalah buktinya. Rekaman itu menunjukkan Liam bersama Agus sedang mengawasi beberapa orang kuli membongkar box-box suku cadang orisinal dan menggantinya dengan box-box palsu yang mereka bawa dari truk lain. Transaksi itu terekam jelas. Wajah Liam yang sedang menghitung uang dan memberikannya kepada pemasok barang palsu itu terlihat sangat jelas. Bro, Liam terduduk di kursinya. Wajahnya seputih kapas. Ruangan rapat itu hening seketika, sebelum akhirnya meledak dalam keterkejutan. Pak Wijaya bangkit dari kursinya. Wajahnya merah pada menahan murka yang tak terhingga. Dia tidak perlu berkata apa-apa. Dia hanya menatap Liam dengan tatapan mata yang seakan bisa membunuh. Satpam, teriak Pak Wijaya, suaranya menggelegar.
Bawa dia ke sini. Dan panggil polisi. Sekarang. Dua petugas keamanan, termasuk Dani yang dulu pernah mengusir Bara, masuk dan langsung memegang lengan Liam. Tidak. Pak. Ini jebakan. Ini fitnah. Liam meronta-ronta, topengnya yang tenang kini hancur lebur. Carmilla. Sayang. Kamu lebih percaya gembel ini daripada aku? Carmilla menatapnya dengan dingin. Pergi, Liam. Semuanya sudah selesai. Liam diseret keluar ruangan, teriakannya menggema di lobi mewah itu. Nama baik Bara pulih seketika. Dia kini bukan lagi tertuduh, dia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan perusahaan. Pak Wijaya berjalan menghampiri Bara, dan di depan seluruh dewan, dia menepuk bahu pria itu. Sebuah gestur permintaan maaf dan terima kasih yang bernilai lebih dari sekadar kata-kata. Rapat dewan yang penuh gejolak itu akhirnya ditutup. Liam, Agus, dan semua oknum yang terlibat dalam sindikat suku cadang palsu itu langsung digiring oleh pihak kepolisian yang telah dihubungi Pak Wijaya. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan curang mereka, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara materi, tapi juga telah membahayakan nyawa puluhan pelanggan. Setelah ruangan itu kosong, hanya menyisakan Pak Wijaya, Carmilla, dan Bara. Pak Wijaya bangkit dari kursinya yang megah. Dia berjalan perlahan menghampiri Bara. Pria tua yang terkenal keras dan angkuh itu, kini menatap Bara dengan sorot mata yang berbeda. Ada rasa hormat, dan rasa terima kasih yang mendalam. Saya berutang permintaan maaf padamu, Nak Bara, ujar Pak Wijaya, suaranya terdengar berat. Saya hampir saja meragukanmu. Kamu tidak hanya menyelamatkan mobil antik kesayangan saya. Kamu telah menyelamatkan kehormatan Jaya Motors. Menyelamatkan nama baik keluarga saya. Pak Wijaya menepuk pundak Bara dengan mantap. Posisi manajer operasional yang ditinggalkan si pengkhianat itu sekarang kosong. Saya tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih pantas, lebih jujur, dan lebih ahli dalam mesin, selain kamu. Maukah kamu mengambil alih tanggung jawab itu, Bara? Pimpin seluruh divisi Purnajual, bengkel, dan suku cadang kita. Bara tertegun. Dia menatap Carmilla, yang mengangguk sambil tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Bara lalu menatap Pak Wijaya. Dia menarik napas panjang. Saya akan pegang teguh amanah itu, Pak. 1 tahun berlalu sejak hari itu. Jaya Motors terlahir kembali. Di bawah kepemimpinan teknis Bara sebagai manajer operasional dan manajemen strategis Carmilla, perusahaan itu bangkit dari keterpurukan. Bengkel yang dulu dicap buruk, kini menjadi bengkel percontohan. Bara menerapkan sistem audit ketat dan standar kejujuran yang tidak bisa ditawar. Reputasi perusahaan pulih, bahkan melesat jauh meninggalkan para pesaingnya. Hubungan Bara dan Carmilla pun semakin dalam. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Bekerja lembur hingga larut malam, memecahkan masalah bersama, dan berbagi visi yang sama, telah menumbuhkan benih-benih cinta yang tulus di antara mereka. Hingga suatu sore yang tenang, Bara mengajak Carmilla ke garasi pribadi kediaman Pak Wijaya. Tempat di mana takdirnya sebagai seorang profesional dikukuhkan. Mobil Mercedes Tiger antik itu kini berdiri gagah, mengkilap sempurna, seolah baru keluar dari pabrik. Masih ingat mobil ini? Tanya Bara lembut. Dia sudah lama tidak memanggil Carmilla dengan sebutan Bu. Carmilla tersenyum. Mana mungkin aku lupa. Ini mobil yang membuat ayah akhirnya 100% percaya padamu. Bagi saya, mobil ini adalah saksi, kata Bara. Saksi bahwa sesuatu yang dianggap rongsokan dan tidak berharga, ternyata masih bisa kembali berjaya, asalkan dirawat oleh tangan yang tulus. Sama seperti hidup saya dulu, Carmilla. Bara lalu berbalik, menghadap Carmilla. Di garasi yang sepi dan berbau oli khas mesin-mesin mahal itu, Bara berlutut dengan satu kaki. Carmilla menutup mulutnya, terkejut. Bara tidak mengeluarkan cincin berlian besar. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada sebuah mur dan baut antik yang sudah dia bersihkan dan kilapkan, sisa dari komponen orisinal mesin mobil Tiger itu. Aku bukan pangeran kaya raya, Carmilla, ujar Bara, suaranya bergetar haru. Aku hanya seorang montir. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain keahlianku, kesetiaanku,
dan kejujuranku. Aku berjanji akan merawat hatimu, lebih baik daripada aku merawat mesin ini. Carmila Wijaya, maukah kamu menikah denganku? Air mata bahagia mengalir di pipi Carmila. Dia tidak butuh kemewahan. Dia butuh kejujuran. Dan pria di depannya ini adalah perwujudan dari kejujuran itu. Ya, Bara, aku mau. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, dihadiri seluruh karyawan Jaya Motors. Pak Wijaya sendiri yang menyerahkan tangan putri kesayangannya kepada Bara. Pria yang datang dengan sandal jepit, namun ternyata adalah jodoh yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan segalanya. Kisah mereka pun menjadi bukti bahwa takdir memang bisa mengubah nasib seseorang, dari pemulung di pinggir jalan tol, menjadi pangeran yang memimpin garasi mewah.